Media Vietnam sebut kata-kata Erick Thohir sebagai ajakan perang setelah timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dianggap cuma lawan yang enteng bagi Irak. Pelatih asal Spanyol sebut Garuda cuma tim lemah di Asia. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Media Vietnam sebut kata-kata Erick Thohir sebagai ajakan perang setelah timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asal Vietnam Soha.vn menilai perkataan Ketua Umum atau Ketum PSSI Erick Thohir seakan-akan mengajak perang usai timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ucapan Erick Thohir menyinggung lawan-lawan di grup F turnamen tersebut, yang mana salah satunya adalah timnas Vietnam. Perkataan Erick Thohir itu sejatinya keluar usai timnas Indonesia baru menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketum PSSI tersebut pun mengingatkan para penggawa Garuda untuk tidak puas. Sebab masih ada leg 2 melawan Brunei, setelah itu ada 3 tim kuat di grup F, yakni Vietnam, Filipina, dan Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick bahkan menargetkan pencapaian yang lebih jauh lagi. Alhamdulillah kita menang 6-0, tanggal 17 Oktober masih ada pertandingan. Jangan lengah karena cita-cita nggak cukup di sini, ujar Erick Thohir kepada skuad Garuda. Grup F kita melawan Filipina, Vietnam, dan Irak. Tidak cukup di situ juga, kita mau lebih tinggi lagi, lanjut Erick Thohir. Pertanyaan di atas memperlihatkan Erick Thohir percaya diri timnas Indonesia bisa melewati grup F. Perkataan itulah yang membuat Soha.vn menilai Erick Thohir telah mengajak perang tim-tim di grup F yang bakal menghadapi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI juga mengirim ajakan perang kepada lawan yang akan dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia termasuk Vietnam. Bunyi pernyataan Soha.vn dalam artikelnya dikutip pada Selasa, 31 Oktober 2023. Terlepas dari itu semua, timnas Indonesia jelas bisa menjadi ancaman untuk Filipina, Irak maupun Vietnam di grup F nanti. Terlebih pasukan Sintayong itu tengah percaya diri usai mengalahkan Brunei dengan skor agregat 12-0 di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Timnas Indonesia dianggap cuma lawan yang enteng bagi Irak. Pelatih asal Spanyol sebut Garuda cuma tim lemah di Asia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong akan menghadapi Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 16 November 2023 mendatang dan 15 Januari 2024 di Piala Asia. Tim yang berjulukan Singa Mesopotamia itu di atas kertas memang unggul dari tim Garuda. Pelatih Irak Jesus Casas bahkan sudah terang-terangan menganggap sebelah mata timnas Indonesia. Seperti diketahui, Irak dan Indonesia tergabung dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak dan Indonesia masuk ke dalam grup D bersama Filipina dan juga Vietnam. Sementara di ajang Piala Asia, Irak dan Indonesia tergabung di grup F bersama Jepang dan Vietnam. Timnas Indonesia bertandang ke tuan rumah Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium pada Kamis 16 November 2023. Menurut media Irak Win-Win, seorang sumber dekat Jesus Casas yang tidak disebutkan namanya menyebut melawan Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya laga pemanasan. Pelatih asal Spanyol itu ingin timnas Irak bermain dengan penampilan terbaiknya di Piala Asia 2023.
Ini merupakan kesempatan ideal untuk mengenal kedua tim dan berinteraksi sebelum menghadapinya di putaran final Piala Asia, tulis Win-Win. Pertandingan melawan Indonesia dan Vietnam merupakan kesempatan untuk melihat kekuatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu, Irak ingin mencoba untuk uji kemampuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelum bertemu di Piala Asia. Ini merupakan kesempatan ideal untuk mengenal kedua tim dan berinteraksi sebelum menghadapinya di putaran final Piala Asia, ujar sumber tersebut. Setelah laga kontra Indonesia dan Vietnam, Irak dijadwalkan beruji coba menghadapi langganan Piala Dunia yakni Korea Selatan. Uji coba tersebut merupakan bagian dari persiapan Irak sebelum bertanding di Piala Asia. Terutama karena Korea Selatan adalah satu-satunya tim Asia yang levelnya mendekati level Jepang, pesaing Irak di babak penyisihan grup Piala Asia, tulis Win-Win. Sebelumnya, Jesus Casas mengatakan bahwa Jepang kemungkinan besar akan keluar sebagai juara grup D di Piala Asia 2023. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, maka tim lain perlu keajaiban untuk bisa mencuri poin penuh dari tim berjuluk Samurai Biru tersebut. Sementara itu, Casas tidak melihat timnas Indonesia bisa bersaing untuk menempati porsi runner-up. Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam dan kami harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya, ujar Jesus Casas dikutip dari laman resmi AFC. Kendati demikian, Casas menilai bahwa laga melawan timnas Indonesia akan sangat penting untuk Irak yang mengincar target lolos ke babak berikutnya. Kami akan mulai melawan Indonesia dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama, tambah dia. Di atas kertas, Irak diunggulkan, bukan tanpa alasan karena dalam catatan pertemuan kedua negara, Indonesia sama sekali belum pernah menang dari Irak. Skuad Garuda dan Irak terhitung sudah pernah bertemu sebanyak 6 kali. Tim Merah Putih tidak pernah sekalipun menang atas skuad dari negeri 1001 malam itu. Rinciannya, timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan 1 kali imbang.